selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 40, Sumpah Setia Akhir Bahagia, tamat. Pasti sangat lelah, istirahatlah, aku akan menjagamu. Kastin masih mengelus lembut kening Cleona. Setelah Cleona tidur dengan nyenyak, Kastin meraba saku jas kemudian meraih ponselnya. Kastin menghubungi sang mama yang masih di luar negeri menemani Raja Skyless yang sakit parah. Sepersekian detik kemudian, panggilan Kastin diangkat langsung oleh sang mama tercinta. Ada apa, sayang? Tumben telepon mama. Tanya Ratu Diona. Kalau Kastin nikah sekarang bisa, ma? Uhuk. Terdengar suara sang ratu terbatuk-batuk di seberang sana. Mama baik-baik saja. Kau ini. Hampir saja mama mati karena kaget. Kesal Ratu Diona mengumpat putranya sendiri. Jadi bagaimana, ma? Bisa, kan? Lanjut Kastin lagi. Besok mama dan papa pulang. Tunggu sampai besok, jangan menikah sekarang. Tahan Ratu Diona. Ya tidak sekarang juga, ma. Tadi kamu bilang sekarang. Balas Ratu Diona geram. Baiklah, Kastin akan menunggu sampai besok. Tapi, bagaimana dengan Raja Skyless? Kondisinya sudah mulai membaik, sayang. Tapi, papa dan mama akan membawanya ke Oesteria karena di sini terlalu berbahaya. Jelas Ratu Diona sedih. Bagaimana tidak bahaya, musuh di dalam selimut. Bukannya dijaga, aku yakin mereka malah sedang menunggu berita kematian Raja Skyless. Sambung Kastin yang tahu kronologi Raja Skyless. Karena itulah papa dan mama sepakat untuk membawanya ke Oesteria, setidaknya dia lebih aman. Baiklah, ma, Kastin tunggu kedatangannya besok. Sip, sayang. Keesokan harinya. Kak Kastin. Kastin refleks langsung bangun kala mendengar suara sendu Cleona yang memanggilnya. Kastin kira ia hanya berhalusinasi. Tapi ternyata Cleona benar-benar memanggil namanya. Kastin sangat senang karena itu artinya kondisi Cleona sudah membaik. Trauma yang ia alami sudah dilupakan berkat bantuan dokter. Meski hanya sementara, karena kalau sampai Cleona mengalami pelecahan lagi, maka trauma itu akan kembali lagi. Iya, sayang, bagaimana perasaanmu? Apa sudah lebih baik? Tanya Kastin dengan wajah khawatirnya. Ia memperbaiki anak rambut Cleona dengan penuh perhatian. Baby di mana? Tanya Cleona dengan ringisan wajah. Baby D aman, sayang. Ada banyak pelayan yang menjaganya, tapi kamu kenapa, sayang? Tanya Kastin khawatir kala melihat Cleona seperti menahan sakit. Payu, darahku sakit. Jawab Cleona terbata. Cleona terbangun dan kesakitan karena payu-nya yang membengkak. Astaga, aku tidak membawa alat pompa ASI. Apa aku bantu saja seperti di lift waktu itu? Respon Kastin secepat kilat. Adegan panas saat di dalam lift sepertinya sudah menari-nari dalam benaknya. Apa tidak ada cara lain? Tidakkah dokter dapat membantu? Tanya Cleona sudah tak tahan. Kita di rumah sakit kerajaan, sayang. Dokter di sini semua laki-laki. Bohong Kastin. Rumah sakit kerajaan lebih canggih daripada rumah sakit ternama di kota. Semuanya ada di sana, termasuk dokter wanita dan alat pompa ASI. Kalau begitu tolong aku.
pinta Cleona dengan air mata yang sudah mengalir. Dengan senang hati, sayang. Kastin bangkit dari duduknya, kemudian membantu Cleona melepas kancing baju satu persatu. Setelah semua kancing terbuka, Kastin menelan saliva, kemudian fokus pada tugasnya. Saat Kastin akan melepas pengait bra milik Cleona, Cleona justru menahan dan tak mengizinkan Kastin membuka bra-nya. Tidak perlu dilepas, ada resletingnya di sana. Oh iya, aku lupa, sayang. Kastin lupa bahwa Cleona memakai bra khusus menyusui yang di tengah-tengahnya melingkar resleting, yang dapat dibuka bila ingin menyusui ataupun memompa ASI. Aku buka, ya. Kastin meminta izin, Cleona langsung mengangguk cepat. Rasa malu seakan tertutup dengan rasa sakit tak tertahankan. Cleona tak sanggup menahannya terlalu lama. Kastin yang baik dan perhatian memberikannya rasa percaya dan aman. Cleona memejamkan mata, sementara Kastin menelan saliva bersusah payah. Hawa panas menghampiri tubuhnya. Aku mulai, ya. Kembali Kastin meminta izin. Iya, tapi pelan-pelan. Lingis Cleona dengan suara seksinya. Tak mau melihat Cleona merasa sakit terlalu lama, Kastin langsung menghisap dengan rakusnya. Ah! Teriak Cleona kesakitan, kali ini benar-benar terdengar kesakitan. Tidak seperti saat di lift, di mana Cleona tak sengaja melepaskan suara erotisnya. Mendengar teriakan kesakitan itu, Kastin langsung menjauhkan mulutnya. Kenapa, sayang? Tanyanya khawatir. Sudah aku katakan pelan-pelan. Lingis Cleona. Maaf, aku akan melakukannya pelan-pelan. Cleona mengangguk, Kastin kembali mendekat dan melakukan dengan penuh kelembutan. Cleona merasa lebih baik setelah payu. Nya tak lagi membengkak. Sudah. Tutur Cleona langsung menutup tubuhnya dengan selimut. Kastin menjauhkan diri, mengelap sisa cairan di bibirnya, kemudian tersenyum puas. Rasa itu benar-benar membuatnya ketagihan. Enak. Ucap Kastin membuat Cleona langsung membalikkan badan dengan kedua pipi yang memerah. Bila saat sakit ia tak merasa malu, tapi saat ini ia benar-benar malu. Pintu ruangan diketuk, Kastin segera bangkit dan membukakannya. Apa yang kakak lakukan, Hem? Tanya Ana bertolak pinggang. Tentu saja menjaga calon istri. Jawab Kastin percaya. Sudah tahu kakak ipar sakit, masih saja cari-cari kesempatan. Minggir, aku mau lihat kakak ipar. Ana memaksa masuk dan menghampiri Cleona yang telah selesai memperbaiki bajunya. Kastin membiarkan sang adik menemani Cleona. Sementara dirinya berbincang dengan asisten Helder. Bagaimana dengan semua bajingan itu? Dibakar hidup-hidup secara perlahan seperti yang Tuan perintahkan. Setelah mereka kehilangan nyawa, barulah hutan tersebut dibakar. Terang asisten Helder. Sementara Tisya mengalami pendarahan setelah diperkosa tanpa ampun oleh 36 pengawal. Setelah dioperasi dan dijahit, kondisinya membaik. Tapi, dia sudah melahirkan diri. Saat ini para pengawal sudah bertindak untuk menangkapnya kembali. Lanjutnya, biarkan dia pergi, tidak perlu menangkapnya lagi. Yang penting tubuh bagian dalamnya sudah dipasangkan chip. Ujar Kastin tersenyum puas. Sudah, Tuan, chip sudah dipasang, pengawal akan selalu memperhatikan gerak-geriknya. Bagus, oh iya, kau pergilah ke istana dan persiapkan acara pertunanganku dan Cleona. Kastin memberi perintah tak sabaran.
Hari ini, Tuan? Tanya asisten Helder kaget. Papa dan Mama akan pulang sore ini, acara tunangan akan dimulai malam ini. Persiapkan segalanya. Titah Kastin serius. Baik, Tuan, akan segera saya persiapkan. Jawab asisten Helder. Satu lagi, setelah itu persiapkan juga pernikahan. 3 hari setelah bertunangan aku akan langsung menikah. Hubungi perancang busana Prancis dan pinta dia kirim koleksi gaun tunangan untuk Cleona malam ini. Setelah itu suruh dia datang ke istana. Aku ingin gaun pernikahan siap dalam 24 jam. Terang Kastin detail. Baik, Tuan, kalau begitu saya pamit. Kastin menganggukkan kepala. Setelah itu, Kastin kembali masuk ke dalam ruang rawat inap Cleona. Ketika masuk, Kastin dibuat kaget karena Anna membantu Cleona turun dari ranjang. Mau kemana? Tanya Kastin membantu memegangi Cleona agar tak terjatuh. Mau lihat keadaan Nana, Kak. Posesif amat. Protes Anna. Bukan begitu, tapi kondisi kakak iparmu belum sepenuhnya pulih. Iya deh, iya. Omel Anna tapi tetap mengambil kursi roda untuk Cleona. Kastin menggendong Cleona, lalu memindahkannya ke atas kursi roda. Setelah itu barulah Kastin mendorong kursi roda hingga tiba di ruangan Nana. Maafkan aku, Nah, karena aku kamu jadi begini. Kastin menyeka perlahan air mata Cleona yang mengalir. Sudah, jangan menyalahkan dirimu. Nana baik-baik saja, dia hanya perlu istirahat beberapa hari. Bujuk Kastin. Setelah mengunjungi Nana, Kastin membawa Cleona kembali ke rawat inapnya. Sementara Anna telah pulang untuk membantu pujaan hati menyiapkan pesta pertunangan sang kakak. Bagaimana, dokter? Tanya Kastin. Kondisi Nona telah pulih, Tuan. Sudah boleh pulang tapi harus banyak beristirahat. Baiklah, terima kasih. Sama-sama, Tuan. Dokter segera pergi setelah mendapat kode dari Kastin. Kita pulang ke istana utama, Baby D juga sudah di sana. Ajak Kastin kembali memindahkan Cleona ke atas kursi roda. Cleona tampak pasrah, tak masalah pulang ke istana utama karena di sana juga ada Baby D. Lagi pula saat ini ia memang sedang berada di kawasan istana utama. Tak sampai 1 menit perjalanan, mobil telah berhenti di depan istana utama. Kastin menggendong Cleona memasuki istana. Cleona kebingungan ketika melewati ruang keluarga yang super luas telah dihias sangat indah oleh para pelayan. Bahkan, asisten Helder dan Anna juga turut membantu mendekor ruangan tersebut. Apa ada acara? Tanya Cleona bingung. Kastin membawanya dengan menaiki satu persatu anak tangga. Ia sengaja menaiki tangga karena enggan menggunakan lift. Iya, acara pertunangan kita berdua. Jawab Kastin tersenyum manis sambil melangkah perlahan. Oh, pertunangan kita berdua. Cleona belum sadar. Sepersekian detik kemudian. Apa? Pertunangan? Kita berdua? Malam itu, Cleona tampil begitu cantik. Gaun indah melekat sempurna di tubuh seksinya. Meski terkesan sangat tertutup, tapi gaun indah itu tetap saja tampak seksi ketika melekat di tubuh Cleona. Sesuai permintaan Cleona, ia hanya mengenakan make up tipis, hingga kecantikan naturalnya terpancar alami. Cleona digendong oleh Kastin yang sedari tak henti tersenyum bahagia. Hal yang sama juga Cleona rasakan. Ia masih tak percaya akan segera menjadi tunangan seorang Kastin Afsen. Setelah tiba di lantai dasar,
tepatnya di ruang keluarga yang sudah didekorasi indah. Barulah Kastin menurunkan Cleona. Cleona merasa gugup ketika tak sengaja menatap Kastin yang terus tersenyum padanya. Sangatlah tampan, bagaimana bisa ia akan segera dipersunting oleh seorang pangeran? Hidupnya bak di negeri dongeng, merawat seorang bayi yang ditemukan di tempat sampah. Siapa sangka, bayi yang ia rawat menjadi perantara dan membawanya masuk ke dalam negeri dongeng. Astaga, kamu cantik sekali, sayang. Puji Ratu Diona tersenyum bangga. Cleona tersenyum manis, kemudian membungkukkan badan memberi hormat kepada ratu dan raja. Namun, Cleona menelan saliva bersusah payah kala Raja Altan menatapnya serius. Tidak apa-apa, Papa memang seperti itu, dia jarang tersenyum. Tapi, Papa punya hati yang tulus. Terang Kastin yang mengerti perasaan Cleona. Cleona mengangguk dan kembali tersenyum manis. Tak ada satupun tamu yang hadir di pesta dadakan tersebut. Yang ada hanya anggota keluarga inti dari Kastin. Bahkan Kastin tak mengundang ketiga sahabatnya. Karena ketiganya sedang liburan bersama ke luar negeri. Cleona kaget ketika semua lampu dimatikan. Kegelapan membuatnya ketakutan dan langsung memeluk Kastin begitu eratnya. Namun, tiba-tiba saja lampu sorot hidup dan hanya menyorotnya dan Kastin. Malu serta takut dicap agresif. Cleona pun segera menjauh diri dari pelukan Kastin. Setelah Cleona tak lagi memeluknya, Kastin berlutut di hadapan Cleona, tepat ketika musik dimainkan. Kastin berlutut, menengadah menatap Cleona penuh cinta. Kemudian, Ratu Diona mendekat dengan membawa sebuah box khusus. Tak lama berselang, Ratu Diona menekan beberapa angka dan box tersebut terbuka otomatis. Cleona dibuat terperangah ketika box tersebut terbuka. Di dalam box itu terdapat mahkota, bros, dan juga satu set perhiasan dengan desain yang sama. Benda-benda itu akan menjadi identitas bahwa ia telah sah menjadi anggota kerajaan. Setelah itu, Ratu Diona menyerahkan box tersebut kepada putranya tercinta. Cleona menutup mulut dengan kedua telapak tangan, air mata kebahagiaan mengucur begitu deras. Cleona Chavez, maukah kamu menikah denganku? Tanya Kastin sambil berlutut dengan tatapan penuh cinta. Cleona mengangguk kemudian berkata dengan lugas. Iya, aku mau menikah denganmu, Kastin. Lampu kembali menyala ketika Cleona menerima ajakan Kastin untuk menikah dengannya. Tepukan tangan memecah keheningan di ruang keluarga tersebut. Ratu Diona tak kuasa menahan tangis, Raja Altan memberikan pundaknya untuk sang istri. Anna juga ingin melakukan hal yang sama, tapi asisten Helder malah menjauh darinya. Sementara Baby D tak henti tertawa senang dengan celotehannya yang tak jelas. Kastin bangkit, Raja Altan mendekat, Kastin menyerahkan mahkota kepada sang papa. Setelah itu, Raja Altan menyematkan mahkota tersebut ke atas kepala Cleona. Jadilah pasangan yang baik untuk putraku. Pinta Raja Altan dengan wajah datarnya. Pasti, Raja, terima kasih. Ucap Cleona langsung menekuk sebelah kaki sebagai penghormatan. Setelah itu, Ratu Diona kembali maju, Kastin memberikan bros. Ratu Diona langsung menyematkan bros tersebut di dada Cleona. Berbahagialah, sayang. Ucap Satu Diona sambil memeluk Cleona erat. Terima kasih, Ratu. Puas memeluk Cleona, Ratu Diona kembali dan mengambil alih Baby D. Setelah mama dan papanya, kini giliran Kastin menyematkan perhiasan kepada Cleona. Anna menertawakan sang kakak. Ketika memergoki Kastin yang mengenakan kalung ke leher Cleona dengan tangan bergetar hebat. Hanya sepasang cincin yang tak dipasang,
karena akan dipasang saat pernikahan nanti. Yeay. Seru Anna dan Ratu Diona merayakan kesuksesan acara pertunangan dadakan tersebut. Terima kasih karena sudah mau menjadi pendamping hidupku. Aku berjanji akan mencintaimu dengan nyawaku. Aku akan melakukan apapun yang terbaik untukmu. Cleona Chavez, aku sangat mencintaimu. Tutur Kastin membuat wajah Cleona semerah tomat. Aku juga mencintaimu, Kastin Afsen. Terima kasih atas cintamu yang begitu besar. Aku bersumpah akan membalasnya dengan cinta yang lebih besar lagi. Balas Cleona membuat Kastin terharu. Keduanya saling memeluk dengan penuh cinta dan kasih sayang. The End. Cerita dengan judul Gadis SMA dan Duda Tampan telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.